Halo guys, di hari ini saya akan membahas mengenai pakaian adat tradisional daerah Provinsi DKI Jakarta. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan utama di samping rumah dan makanan. Pakaian yang semula digunakan sebagai pelindung tubuh dari lingkungan alam dan keadaan cuaca, berkembang bersamaan dengan pengetahuan dan kebudayaan manusia itu sendiri, sehingga pakaian tidak lagi dianggap hanya sebagai penutup tubuh, juga memberikan arti dalam masyarakat tersebut sebagai penunjuk identitas suku bangsa. Pakaian Indonesia memberikan ciri tertentu yang tidak hanya kaya dengan ragam hias dan aneka ragamnya, juga dengan arti pendukung pakaian tradisional itu sendiri. Pakaian nasional yang sering ditampilkan adalah pakaian kebaya, berupa kain batik dengan baju kebaya. Di samping beraneka ragam baju adat lainnya seperti baju kurung, baju bodo, baju Bali, dan sebagainya, yang tentu saja dilengkapi dengan ciri-ciri pelengkap perhiasannya seperti kalung, gelang, anting-anting yang juga memegang peran penting dalam peranan pakaian tradisional itu sendiri. Dengan pakaian tersebut, maka dengan sepintas kita sudah dapat menentukan dari daerah mana pakaian itu berasal, dipakai dalam upacara apa saja, karena setiap daerah menunjukkan ciri khas daerahnya. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa jenis pakaian khas Jakarta yang telah diakui oleh sebagian besar masyarakat Jakarta asli atau Betawi. Pakaian sehari-hari. Yang dimaksud dengan pakaian sehari-hari adalah pakaian yang dipakai oleh pemakainya selama berada di rumah atau lingkungannya. Ciri khas pakaian sehari-hari juga tergantung pada bahan pakaian yang digunakan. Namun, hal ini juga sangat tergantung pada kondisi dan situasi ekonomi pemiliknya. Bagi orang kaya, bahan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari ternyata hanya mampu dibeli bagi keluarga yang tidak mampu. Di samping itu, mode dari lingkungannya juga mempengaruhi bahan yang dipakai sebagai baju sehari-hari ataupun baju resmi. Di dalam kenyataannya, pakaian sehari-hari ini pun dipakai sebagai pakaian kerja para petani atau pedagang enceran yang merupakan lapisan terbesar masyarakat Jakarta asli. Di samping itu, pakaian sehari-hari ini terbagi menurut golongan usia dan sifat tidak resmi dalam nilai orang Betawi. Untuk itu diuraikan pakaian anak-anak, remaja, pakaian orang tua, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Pakaian resmi. Yang dimaksud dengan pakaian resmi adalah pakaian yang digunakan atau dipakai dalam upacara-upacara adat. Misalnya upacara sunatan, upacara perkawinan, upacara pengangkatan kepala adat, upacara persemian bangunan, dan sebagainya. Karena pakaian adat dipakai dalam upacara-upacara adat, sedangkan dalam upacara adat interaksi manusia yang ada di dalamnya selalu resmi, maka pakaian yang dipakai dalam upacara adat juga merupakan pakaian resmi. Pakaian adat selalu menggambarkan kebesaran adat yang akan dikomunikasikan kepada pengikut atau anggota masyarakat mengenai nilai, norma, aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dengan berpakaian adat, maka pendukung adat diingatkan kembali nilai norma ajaran masa lalu untuk tetap berlaku pada masa sekarang sebagaimana dihadapi oleh pendukungnya. Karena pakaian adat tersebut digunakan pada upacara, maka sebenarnya pakaian adat itu dapat dilihat sebagai salah satu perangkat yang harus ada di dalam upacara yang bersangkutan. Corak upacara itu dalam perspektif interaksi di antara pelakunya terlihat formal atau resmi, maka juga pakaian adat selalu menunjukkan ekspresi formal atau resmi. Pakaian khusus. Di samping pakaian resmi dan setengah resmi dalam masyarakat, ternyata beberapa lingkungan dalam masyarakat juga mempunyai corak khusus pakaian yang sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Dahulu masyarakat Jakarta mengenal beberapa pakaian khusus seperti pakaian centeng, pakaian jawara, pakaian petani, pakaian tukang sado, dan juga terdapat pakaian khusus. Dalam upacara adat, misalnya upacara pengantin dan anak sunat, pakaian pengantin tidak akan dibicarakan dalam uraian ini karena telah dibahas tersendiri. Yang akan kami bahas adalah pakaian pengantin sunat.
Dan tentu saja terdapat pakaian dalam pertunjukan seperti pakaian penari, penabuh, dan sebagainya. Pakaian khusus dalam pekerjaan pada saat ini tidak lagi ditemukan kecuali dalam pertunjukan sandiwara atau film. Di antara sekian banyak pakaian tersebut, hanya pakaian silat yang bentuknya tetap dipertahankan, dan pakaian ini juga mirip dengan pakaian jawara atau jagoan silat yang biasanya menjadi pengawal kepala wilayah tertentu atau dikenal dengan sebutan bek.